Seorang anak laki-laki karena buang air kecil di depan patung dewa di kolam naga. Akhirnya dipaksa oleh ayahnya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Raja Naga. Namun, tidak disangka, setelah anak itu selesai menundukkan kepalanya, tiba-tiba matanya membalik dan mengeluarkan suara berwibawa. Anak nakal mana yang berani membuat kekacauan di depan gerbangku? Detik berikutnya, seekor naga langsung melilit anak itu dan membawanya ke dasar kolam. Namun, ayah anak itu tidak melompat ke dalam air untuk menyelamatkan. Sebaliknya, dia meletakkan buah-buahan dan persembahan di tepi kolam, menyalakan dupa, dan menyembah dewa. Kemudian, pada tengah malam, dia menyembelih 1 babi dan 3 kambing, dan menaruhnya dalam sebuah peti batu. Setelah itu, dia menutupinya dengan kain sutra kuning yang dihiasi naga dan burung phoenix. Akhirnya, peti itu ditutup dan tenggelamkan ke kolam naga. Kemudian dia berlutut di tepi kolam dan berteriak ke arah kolam. Aku, Long Changming, berjanji dengan darahku, jika Raja Naga berbaik hati melepaskan anakku, aku, Long, bersedia untuk mengikuti perintah Raja Naga seumur hidupku. Setelah berkata demikian, dia berlutut dengan keras di depan kolam naga. Dia membungkukkan badan 3 kali dengan keras. Tiba-tiba, terdengar suara besar dari dasar kolam naga. Suara itu mengguncang lumpur di tepi kolam, membuatnya jatuh ke dalam air. Kemudian, kabut putih mulai muncul di permukaan air. Angin dingin bertiup keluar dari dalam kolam naga. Melihat itu, pria itu tetap tenang. Dia melepaskan cambuk kilin dari pinggangnya, lalu memukul permukaan air 2 kali. Ombak berwarna putih keperakan langsung muncul di permukaan air. Tidak lama kemudian, tubuh anak itu mulai mengapung dari dasar kolam. Namun, wajahnya pucat, tubuhnya bengkak, dan tubuhnya dipenuhi bercak merah. Selain itu, dia tampak sangat kebingungan. Namun, ayahnya tampak tidak peduli. Dia berkata kepada anaknya, "Ayah sudah mengatur pernikahan untukmu. Beberapa hari lagi adalah festival Duanwu. Saat itu, bawa hadiah pernikahan untuk bertunangan." Anak itu, yang sejak kecil patuh, tersenyum dan mengangguk setuju. Tidak terasa, tibalah hari festival Duanwu. Pria itu membawa anaknya dan hadiah pernikahan ke tepi kolam naga. Setelah melemparkan hadiah ke dalam kolam, dia mengeluarkan sebuah surat pernikahan berisi tulisan kuno dan mulai membacanya. Setelah selesai membaca, suara naga terdengar dari dalam kolam. Kemudian, sebuah liontin giok mengapung ke permukaan air. Pria itu sangat terkejut dan gembira. Dia memasangkan liontin itu ke leher anaknya dan berpesan, "Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi kemanapun, hanya tinggal di rumah. Kamu tidak boleh makan, hanya minum air. Jika lapar, berbicaralah pada liontin itu. Istriku, aku ingin makan ikan. Nanti malam, seseorang akan mengantarkan makanan untukmu. Ketika kamu mencapai usia 20 tahun, kalian berdua dapat resmi menikah." Kemudian pria itu kembali ke rumah dan mengeluarkan sebuah lukisan. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik dengan pakaian kuno. Wanita itu juga memakai liontin giok di lehernya. Pria itu berpesan kepada anaknya, "Inilah istrimu. Mulai sekarang, kau harus membakar dupa dan berdoa setiap hari." Sejak saat itu, anak itu tidak pernah keluar dari halaman rumah. Setiap hari, dia terus memandangi wanita dalam lukisan. Dia bisa memandanginya sepanjang hari. Tidak terasa, 8 tahun berlalu. Selama waktu itu, reputasi pria itu semakin meningkat. Orang-orang yang meminta jasanya untuk melihat Feng Shui tidak pernah berhenti. Salah satu keluarga bermarga Sen, orang terkaya di barat daya, juga mencarinya. Mereka memberinya uang ribuan tael. Namun, itu adalah kali terakhir pria itu bekerja sebagai konsultan Feng Shui. Ketika kembali, dia berkata kepada anaknya, 3 tahun yang lalu, aku membawamu ke kolam naga untuk tunangan. Pada tanggal 5 bulan ini, adalah hari pernikahanmu. Pernikahanmu dengan Nona Sen adalah takdir sekaligus ujian. Apapun yang terjadi, aku harap kamu tidak membenci terlalu banyak. Anak itu, seolah mengerti sesuatu, langsung berlutut dengan keras. Ayah, aku mengerti, jika bukan karena ayah, aku sudah mati 13 tahun yang lalu. Aku akan mendengarkan semua perintah ayah. Bagus, yang penting kamu mengerti. Mulai sekarang, ingat ini baik-baik. Soal pertunangan di kolam naga, kamu harus benar-benar melupakannya. Oh ya, malam ini keluarga istrimu akan datang untuk melihatmu. Ganti pakaian yang bersih terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, pria itu berdiri dan membuka pintu rumah, menurunkan jimat penjaga dari pintu. Kemudian dia membawa meja persembahan ke halaman, menyiapkan persembahan. Lalu, dia menaburkan uang kertas ke halaman. Akhirnya, dia menyalakan 4 batang dupa di dalam rumah. Kemudian dia berteriak keluar pintu. Selamat datang, ibu mertuaku." Begitu suara itu terdengar, dari luar pintu halaman, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita tua. "Long Changming, sudah lama tidak bertemu, kamu tetap perhatian seperti biasanya." Pria itu berdiri dengan hormat, menundukkan kepala, dan berkata, "Ini sudah seharusnya." Anak itu mengangkat kepalanya dan melihat. Dia melihat seorang wanita tua mengenakan jubah hitam panjang, dan memakai topeng wajah setan. Dia berjalan perlahan dari luar masuk ke dalam. Tubuhnya mengeluarkan kabut hitam samar-samar. Saat itu, pria itu melihat ke arah anaknya. Anak itu segera maju, berlutut di depan wanita tua, dan memberi hormat. "Saya, Long Laisun, memberi salam kepada ibu mertua."
Wanita tua itu mengulurkan tangan kurusnya. Dengan kuku panjangnya, dia mengangkat dagu anak itu, melihatnya sebentar, dan berkata dengan penuh penyesalan, Long Changming. Oh Long Changming, seumur hidupmu berlatih Taoisme, tetapi melahirkan anak yang aneh. Benar-benar takdir yang kejam. Dia memiliki tubuh Tao alami, tetapi usianya pendek. Tidak heran menantuku memilih dia. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan selembar kertas merah. Ini adalah daftar mas kawin dari keluarga kami. Jika Long Changming bisa memenuhinya, pada tengah malam tanggal 5, menantuku akan datang sendiri. Saya sudah mengirim orang ke keluarga Sen. Nanti, kalian tinggal pergi ke kolam naga untuk menyambut. Pria itu menerima daftar mas kawin dan langsung berkeringat dingin. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, dengan wajah pucat, dia tertawa keras ke arah langit. Tidak kusangka, aku, Long Changming, yang menjalani hidup penuh kebajikan, akhirnya berakhir di jalan ini. Apakah ini yang disebut takdir? Mas kawin yang kau minta, aku akan siapkan sendiri. Tapi kuharap kalian tidak menyulitkan anakku di masa depan. Wanita tua itu mengambil kembali daftar mas kawin. Kertas itu langsung berubah menjadi abu di tangannya. Tidak perlu menyulitkan. Dengan menantu kami di sini, tuan kami tidak akan menyentuh anakmu. Tapi apakah menantu kami bisa menerima anakmu atau tidak? Itu bukan keputusan tuan kami. Setelah berkata demikian, wanita tua itu mengulurkan tangan dan mengambil liontin giok dari leher anak itu, memainkannya di tangannya. Tiba-tiba, cahaya emas keluar dari liontin itu. Wanita tua itu langsung seperti terkena petir, melempar liontin itu. Pria itu segera mengambil liontin, membacakan mantra pelan, dan cahaya dari liontin itu menghilang. Wanita tua itu tertawa dan berkata, tidak kusangka, dia sudah mulai melindungi tuannya. Baiklah, kelihatannya anak ini memang tidak ditakdirkan untuk mati. Jika menantuku bersedia menyelamatkan anak ini, tuan kami tidak akan mengatakan apa-apa. Wanita tua itu jelas sangat terkejut, dan tidak ingin tinggal lebih lama di rumah kami. Baiklah, anak itu sudah kulihat. Selain sedikit polos dan sederhana, dia juga cukup memenuhi syarat. Long Changming, lebih baik kamu mulai mempersiapkan mas kawin. Adapun para penduduk desa, pada hari itu, saya akan memastikan mereka tetap tinggal di rumah. Setelah berkata demikian, wanita tua itu menghilang dari tempatnya. Setelah wanita tua itu pergi, pria itu mengeluarkan sapu tangan, dan terus mengelap keringat dingin di dahinya. Anak itu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa sebenarnya wanita tua itu? Apakah dia benar-benar dari keluarga istriku? Anak kecil, apakah kamu tahu apa itu dewa dan roh jahat? Setelah berkata demikian, pria itu pergi keluar dan mengambil meja persembahan. Dia juga dengan keras membuang dupa 4 batang yang belum habis terbakar. Dupa 4 batang itu adalah, kata-katanya tiba-tiba terhenti di tenggorokannya. Tapi bukankah keluarga istrimu tinggal di kolam naga? Kenapa wanita tua itu bisa menjadi hantu? Apakah mungkin dia hantu air? Kemudian pria itu berkata dengan serius, sepertinya aku harus pergi ke rumah nenekmu sekali lagi. Dalam beberapa hari ini, tetaplah di rumah dengan baik. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas, menggunting beberapa sosok kertas kecil, dan melemparkannya ke tanah. Sosok kertas itu langsung melompat-lompat dan berlari keluar halaman. Tidak terasa, tibalah hari kelima bulan itu. Pria itu kembali ke rumah dengan menunggang kuda. Dia menyerahkan sepasang kertas putih kepada anaknya dan berkata dengan dingin, tempelkan ini di pintu. Malam ini kita akan menjemput istrimu. Anak itu membuka kertas tersebut dan menemukan itu adalah kertas duka untuk orang mati. Dia bertanya dengan bingung kepada ayahnya apakah ini salah. Tidak salah, hidup adalah mati. Mati adalah hidup. Ayah sudah mendekati ajalnya, lebih baik kita rayakan pernikahan dan duka bersama-sama. Aisun, hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di langit, jangan bersedih. Kemudian pria itu dengan tegas mulai menyampaikan pesan terakhirnya. Nanti, setelah tengah malam dan pernikahanmu selesai, masa hidupku akan habis. Saat aku mati, kamu tidak boleh menangis. Saat itu akan ada 8 peti mati yang datang. Akan ada 8 orang yang membawa peti mati itu. 8 pembawa peti itu akan tinggal di rumah kita, sampai tubuhku mulai kaku. Mereka baru akan mengurusnya. Selama waktu itu, akan ada banyak orang asing yang datang. Ada yang merupakan teman lamaku, ada juga musuhku, bahkan ada yang mungkin mengancam nyawa kalian berdua. Tapi aku sudah menyiapkan formasi Five Thunder Heavenly Gang di rumah kita. Selain 8 pembawa peti mati, tidak ada yang bisa mendekati peti mati itu. Setelah aku mati, kamu bisa kembali makan seperti biasa. Tidak perlu lagi makan ikan mentah. Keamanan dan kehidupan sehari-hari kalian berdua akan diurus oleh keluarga dari nenekmu. Itu adalah perjanjianku dengan mereka. Anak itu bertanya dengan bingung. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Itu wajar karena waktunya belum tiba. Tanpa terasa, ibumu sudah pergi selama 20 tahun. Sudah waktunya paman dan bibi dari keluarga ibumu muncul. Dengar baik-baik, salah satu dari mereka bermarga Liu, bernama Liuda. Kamu memanggil dia paman, ada yang bermarga Bai. Cukup panggil dia, nenek. Lalu ada 2 gadis muda yang sebaya denganmu. Satu bernama Hu Cui Cui, dan satu lagi bernama Huang Dieyi. Panggil mereka, kakak. Orang terakhir bermarga Hui, dia adalah seorang guru. Panggil dia, Guru Hui. 5 orang ini akan bergantian menjaga kalian nanti. Dengan kehadiran mereka, tidak ada roh jahat atau iblis yang perlu kalian takutkan.
Selain itu, tentang istrimu, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sebenarnya, kamu punya 2 istri. Satu bermarga Long dan tinggal di Liontin Giok. Kamu hanya perlu memakainya di leher sepanjang waktu. Istri yang lain bermarga Sen, seorang putri tidur. Dikatakan dia sudah tertidur selama 3 tahun. Tugasmu adalah menjaganya setiap hari, memandikan dan mengganti pakaiannya. Selain itu, setiap bulan, kamu harus bersamanya 7 kali. Setelah berkata demikian, pria itu mengeluarkan kalender kuning dan menyerahkannya pada anaknya. Anak itu membukanya, dan melihat banyak catatan pada tanggal-tanggal di kalender itu. Baiklah, lakukan sesuai catatan di kalender ini. Tidak lama lagi kamu bisa membuat Nona Sen mengandung anak. Nona Sen memiliki tubuh yang istimewa. Dia membutuhkan energi positifmu agar bisa bangun. Nanti malam, seorang yang bermarga Bai akan datang. Dia adalah anak dari Nenek Bai. Panggil dia, Paman Bai. Dia akan memimpin upacara pernikahanmu. Setelah memberikan semua instruksi, pria itu mengenakan pakaian kematian, berbaring tenang di tempat tidurnya, dan menutup matanya. Pada saat itu, sebuah kilat melintas di langit. 2 burung bangau putih tiba-tiba terbang ke halaman. Mereka masuk ke dalam rumah satu demi satu. Mereka langsung berlutut di depan tempat tidur pria itu, dan menundukkan kepala mereka 3 kali. Setelah itu, mereka berbalik dan pergi. Melihat itu, anak itu tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Dia baru saja ingin menangis keras-keras. Tiba-tiba seorang pria muncul di sampingnya. Pria itu terlihat sekitar 30 tahun, dengan beberapa kumis tipis. Anak itu mengangkat kepalanya dengan bingung dan bertanya siapa dia. Pria itu berkata dengan dingin, "Ayahmu tidak memberitahumu bahwa aku bermarga Bai?" Mendengar itu, anak itu segera berdiri dan membungkuk hormat. "Jadi, ini Paman. Paman, apa yang terjadi pada ayahku sekarang?" Tuan Bai tetap dengan wajah dinginnya. Dia telah kehilangan 2 dari 3 rohnya. Hanya setelah anakmu lahir dan menyelesaikan obsesinya, dia akan benar-benar pergi. Setelah itu, Tuan Bai tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu beruntung, nak, di zaman seperti ini, kamu masih bisa menikah dengan 2 istri. Itu semua berkat ibumu. Tanpa dia, kamu tidak akan punya keberuntungan seperti ini." Sambil berbicara, Tuan Bai mengeluarkan kantong kecil sutra. Dia mengambil jamur Lingzi 1000 tahun, tanduk rusa, dan sebilah tanduk besar Raja Rusa, serta beberapa tonik lainnya. "Masak ini dan makan, nak." Anak itu bingung, kenapa harus makan banyak tonik ini? Tuan Bai tersenyum dan berkata, "Karena malam ini adalah malam pertamamu, dan aku dengar istrimu sangat kuat. Kamu perlu tonik ini." 5 keluarga peri telah membuat keputusan yang jelas. Kamu sudah dianggap selesai. Jadi, harapan hanya ada pada generasi berikutnya. Kami juga sudah meminta Guru Hui untuk menghitung nasibmu. Anakmu akan menjadi bintang keberuntungan sejak lahir. Mendengar itu, anak itu tidak banyak berbicara lagi. Setelah memasak daging, dia makan 3 mangkuk besar. Dengan efek dari tonik itu, wajah anak itu langsung memerah. Dan penampilannya yang lemah pun berubah. Dia terlihat penuh energi. Tuan Bai menepuk bahu anak itu, kemudian menuangkan segelas besar arak. Anak itu tidak sengaja meminumnya terlalu banyak. Tanpa terasa, tengah malam tiba. Anak itu yang sedang tertidur dipanggil oleh Tuan Bai. Dalam keadaan linglung, dia keluar dari kamarnya. Dia melihat sekelompok wanita berpakaian duka berdiri di halaman. Sementara itu, Tuan Bai memegang sikat bulu panjang. Dan dengan suara seperti seorang kasim di istana, dia berseru panjang, "Silakan pengantin pria naik tandu." Anak itu berjalan terhuyung-huyung menuju tandu. Dengan hati berat, dia memanjat masuk. Tidak tahu sudah berapa lama, tandu itu akhirnya berhenti di tepi kolam naga. Setelah menunggu setengah jam, mereka melihat 2 barisan bayangan manusia melayang ke arah kolam. Di udara, ada barisan lentera yang terbang. Pada lentera itu tertulis huruf besar Dian, persembahan. Mengikuti di belakangnya adalah rombongan kereta dan kuda. Kereta berhenti di tepi kolam naga. Lalu sepasang suami istri Parubaya turun dari kereta. Tuan Bai memperkenalkan, "Inilah mertuamu." Anak itu segera berlutut. "Saya, Long Laisun," memberi hormat kepada ayah dan ibu mertua. Pasangan itu memandang anak itu cukup lama sebelum pria Parubaya itu berkata, "Anak yang baik, selain agak bodoh, dia tidak punya kekurangan lain. Tidak seperti ayahmu yang begitu cerdik. Karena 5 peri yang mengatur pernikahan ini, keluarga kami, Sen, tidak perlu khawatir. Kami serahkan Yuan kepada kalian." Setelah itu, kereta dan kuda memberikan jalan, dan sekelompok orang membawa sebuah peti mati. Melihat peti mati besar berwarna merah di kereta, Tuan Sen berkata, "Mana mas kawinnya?" Tuan Bai membuka gulungan kertas, dan membaca mantra dengan suara lirih. Suara air mulai bergemuruh dari kolam naga. Tidak lama kemudian, puluhan kepala manusia muncul di permukaan air. Nyonya Sen pingsan di tempat karena ketakutan. Tuan Sen juga mundur ketakutan. Tuan Bai berkata, "Tuan Sen, jangan takut. Long Changming telah meminjamkan nyawa 36 gadis ini kepada putrimu. Selama putrimu bisa mengandung anak dari anak ini, dia akan hidup kembali." Tuan Sen, dengan wajah pucat, berkeringat dingin, berkata, "Kalau begitu, keluarga Sen pamit." Setelah itu, pasangan Sen naik kereta dan pergi. Pada saat itu, beberapa orang perlahan berjalan keluar dari kegelapan malam. Seorang wanita tua berambut putih, seorang pria kecil dengan jubah abu-abu panjang, dan 2 gadis muda yang cantik. Sementara itu,
36 kepala manusia telah tenggelam kembali ke kolam naga. Hilang tanpa jejak, Tuan Bai berkata kepada anak itu. Ini adalah Nenek Bai dan Guru Hui, serta 2 junior dari keluarga Hu dan Huang. Nenek Bai melihat anak itu dan berkata dengan penuh emosi. Long Changming, demi memperpanjang garis keturunan keluarganya, berani melakukan dosa besar seperti ini. Setelah itu, dia menghitung waktu dengan jari-jarinya. Waktunya hampir tiba. Kenapa kolam naga belum ada tanda-tanda apapun? Dengan marah, Nenek Bai mengetuk tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba, permukaan air mulai berguncang hebat. Sebuah semburan air melonjak ke langit. Dari ombak besar itu, muncul seekor ular hijau raksasa yang turun dari langit. Ular itu mendarat dengan mantap di depan mereka. Setelah mendarat, ular itu segera berbicara. Junior telah menunggu lama. Nenek Bai berkata dengan serius. Apa kata Tuan di kolam naga? Kapan kita bisa membawa orang itu? Gadis dari keluarga Sen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wajah Liuda tampak serius. Tuan tidak senang dengan 36 kepala manusia itu. Namun, mas kawin ini diminta oleh Tuan dari gunung. Kita hanya perlu mengirimkannya kembali. Setelah dia berbicara, air di kolam naga mulai terbelah. 2 duyung berenang keluar dari kolam. Di tangan mereka membawa sebuah bola air bercahaya. Di dalam bola air itu, terbaring seekor naga kecil berwarna hijau. Kelima peri itu tercengang melihatnya. Meskipun mereka adalah peri, mereka jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan klan naga. Kontak dengan klan naga sebelumnya hanya dilakukan oleh leluhur mereka yang kini telah pensiun. Mereka tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia. Melihat ini, kelima peri itu segera berlutut di tepi kolam dan memberi hormat kepada leluhur naga. Pada saat itu, suara seorang pria terdengar dari dalam kolam naga. 5 peri, berdirilah. Pernikahan putriku ini sangat merepotkan kalian. Ketika putriku dewasa, dan kalian mengantarnya kembali ke rumah, aku pasti akan memberi hadiah besar. Terima kasih, Tuan Naga. Kedua duyung itu menyerahkan bola air berisi naga kecil kepada Nenek Bai. Dengan hati-hati, Nenek Bai menerima bola air dan bertanya, di mana liontinnya? Tuan Bai mengambil liontin dari leher anak itu. Nenek Bai membawa bola air mendekat. Ketika bola air menyentuh liontin itu, seketika itu memancarkan cahaya emas. Seekor naga emas kecil melompat ke udara, melayang dengan penuh kegembiraan di langit. Setelah berputar beberapa kali, naga kecil itu kembali masuk ke dalam liontin. 2 duyung kembali masuk ke kolam naga. Kolam naga pun kembali tenang. Rombongan pengantin melanjutkan perjalanan, diikuti oleh ribuan hewan kecil di belakangnya. Anak itu menyerahkan tandu untuk liontin. Sementara dia sendiri menunggang kuda. Dia merasa kuda naga yang ditinggalkan ayahnya juga bisa terbang. Setelah beberapa jam perjalanan jauh, rombongan pengantin akhirnya tiba di desa kolam naga. Tuan Bai meminta peti mati dibawa masuk ke rumah, dan langsung diletakkan di kamar anak itu. Liontin ditempatkan di depan altar Dewa Surga. Setelah itu, anak itu menjalani upacara pernikahan. Setelah upacara selesai, Tuan Bai menggantungkan liontin di leher anak itu. Dan tersenyum licik, anak bodoh. Istrimu sudah aku bawa pulang. Apakah dia bisa melahirkan anak besar atau tidak? Itu tergantung padamu. Semua orang keluar dari ruangan. Anak itu mengambil kalender yang ditinggalkan oleh ayahnya. Malam pertama hanya sekali, dan harus dilakukan sebelum pukul 5 pagi. Ketika membuka halaman berikutnya, dia terdiam. Ayahnya berpikir dia tidak mengerti urusan pria dan wanita, dan khusus membuat panduan bergambar dan tertulis. Melihat itu, anak itu merasa gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah peti mati. Di satu sisi, ayahnya terbaring tak bergerak di tempat tidur. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik di dalam peti mati. Anak itu merasa sangat bingung. Saat dia masih ragu-ragu, suara ayahnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Laisun, kenapa belum pergi ke malam pertama? Apa yang kamu tunggu? Tanpa energi positif, tubuh Nona Sen akan membusuk dan berubah menjadi genangan darah. Tidak ada bakti yang lebih besar daripada memiliki keturunan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Mendengar itu, anak itu dengan tergesa-gesa mendekati peti mati merah besar. Di dalamnya terbaring seorang wanita cantik dengan pakaian kuno. Wajahnya putih bersih seperti giok, halus, dengan rambut panjang hingga pinggang. Anak itu tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Dia merasakan tubuh wanita itu sangat dingin. Namun, kulitnya terasa seperti manusia hidup. Jantung anak itu berdebar kencang. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Dia segera kembali dengan membawa sebotol arak. Itu adalah arak obat yang ditinggalkan ayahnya. Ayahnya dulu meninggalkan arak itu karena khawatir anaknya tidak berani menghadapi malam pertama. Itulah sebabnya ayahnya meninggalkan sebotol arak ini untuknya. Setelah anak itu minum lebih dari setengah botol arak obat, dia berubah sepenuhnya. Dengan langkah limbung, dia berjalan ke peti mati dan jatuh ke arahnya. Kemudian, dia mulai melepaskan pakaian wanita cantik di dalam peti mati. Namun pada saat itu, langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Kilatan petir menyambar dari langit, mengelilingi halaman. 5 peri itu ketakutan dan berdiri di luar jendela tanpa berani bergerak. Namun, suara dari dalam rumah semakin riuh. Anak bodoh ini, aku pikir dia tidak berani melakukannya. Ternyata dia sangat berani. Tampaknya garis keturunan keluarga Long Changming telah tersambung kembali. Jika bukan karena formasi 5 petir Tianxi ini,
Tidak tahu berapa banyak roh jahat yang akan mencoba masuk. Ini adalah peristiwa besar pertama di wilayah barat daya dalam ratusan tahun. Kelima peri itu berdiri berdampingan di bawah atap, mengobrol. Segera, seluruh halaman keluarga Long tertutup oleh hujan dan kabut. Semua penduduk desa ketakutan oleh hujan deras dan petir yang tiba-tiba itu. Hujan lebat itu berlangsung hingga pagi. Ketika pagi tiba, anak-anak desa berlari ke kolam naga untuk mengumpulkan ikan. Banyak sekali ikan. Ayo kemari. Apakah ini hadiah dari Raja Naga untuk kita? Sebanyak ini ikan. Selama hidup aku belum pernah melihatnya, kata seorang pria tua. Seorang pemuda memeluk seekor ikan seberat 50 kg, dan berlari mengelilingi desa kolam naga beberapa kali. Hari itu, kecuali anak itu yang tidak keluar, seluruh penduduk desa kolam naga mengumpulkan banyak ikan dari kolam naga. Ikan-ikan itu berkisar dari 1 hingga 3 kg, bahkan ada yang 70 hingga 80 kg. Cukup untuk dimakan penduduk desa selama berbulan-bulan. Tentang anak yang menikahi wanita mati ini, cerita itu menyebar di seluruh desa kolam naga. Sejak itu, halaman keluarga Long menjadi tempat terlarang di desa. Orang-orang yang harus lewat selalu memilih jalan memutar. Namun, sejak menikmati malam pertamanya, anak itu mulai menjalani rutinitas. Sesuai dengan panduan yang ditinggalkan ayahnya, waktu berlalu dengan cepat. 9 bulan pun lewat. Dalam 9 bulan itu, anak itu semakin terlihat lelah. Makanan tonik tampaknya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, perut Nona Sen di dalam peti mati semakin membesar. Anak itu dengan bahagia berbaring di peti mati, menempelkan kepalanya ke perut Nona Sen. Tiba-tiba, wajahnya terkena tendangan. Tendangan itu ternyata berasal dari bayi di dalam perut Nona Sen. Anak itu sangat gembira. Dia merasakan dengan nyata kehadiran kehidupan kecil itu. Kebahagiaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Istriku, saat kamu bangun, apa yang ingin kamu makan? Aku akan segera memasaknya. Anak itu, dengan air mata mengalir, mengusap perut Nona Sen yang membesar. Sambil berbicara di dekat telinganya, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga anak itu. Suamiku, aku lapar. Istriku, apakah itu benar-benar kamu? Anak itu sangat terkejut dan gembira. Namun, Nona Sen di dalam peti mati tetap diam. Tapi suara itu terdengar jelas di telinga anak itu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suamiku, anak kita butuh nutrisi. Kamu harus menemukan beberapa orang untukku. Mendengar itu, anak itu terdiam di tempat. Orang, kenapa anak kita butuh orang untuk nutrisi? Kamu tidak mengerti. Jika kamu tidak ingin anakmu mati di dalam rahim, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Siapapun bisa, terutama orang-orang yang sangat berdosa. Anak kita sangat menyukai itu. Itu benar. Belakangan ini, ada beberapa orang asing berkeliaran di sekitar rumah. Salah satunya bernama Liu Er. Dia mau apa? Anak itu langsung melompat dengan marah. Liu Er adalah bajingan terkenal di desa kami. Dia suka bertingkah dengan mengandalkan keluarganya yang besar. Belakangan ini dia baru saja dibebaskan. Dan sekarang dia mengincar Nona Sen. Suamiku, besok ketika Liu Er datang, kamu nyalakan 4 batang dupa di halaman. Dan sebutkan namaku. Saat itu, aku akan mencari cara untuk menarik Liu Er masuk. Anak itu merasa ada yang tidak beres. Namun, karena cinta pada anaknya, dia tidak peduli lagi. Sore itu, saat matahari terbenam, anak itu menyalakan dupa di halaman. Sebuah nama wanita muncul di abu dupa. Sen Yuan. Anak itu menyebutkan nama itu 3 kali. Tiba-tiba, cahaya samar berkilauan, dan angin kencang bertiup dari dalam rumah. Anak itu mendengar suara dentuman keras di kepalanya dan pingsan. Beberapa menit kemudian, dia melihat sekelompok landak dan musang berputar-putar di sekitar dinding halaman. Seolah-olah mereka terjebak di dalam labirin gaib. Hei, bukankah itu Lai Sun? Liu Er, dengan sikap santai, datang bersama 2 orang rekannya. Dengar-dengar kamu menikah, ya? Benar nggak? Anak itu, dengan wajah penuh ketakutan, mengangguk pelan. Ayo, kita masuk dan lihat bareng-bareng. Anak itu memanggil mereka 3 kali sambil memberikan isyarat. Liu Er segera paham maksudnya. Dia meminta Qian dan Yu memberikan 5 yuan kepada anak itu. Anak itu menerima uang itu dan berpura-pura sangat senang. Dia berlari di sekitar ladang di depan halaman sambil memegang uang itu. Setelah itu, kelompok itu melangkah masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan peti mati merah besar. Di dalam peti mati, Nona Sen masih terlihat sangat cantik. Namun, perutnya yang membesar sangat mencolok. Kalian berdua tunggu di luar dan jaga pintu. Tanpa aba-abaku, jangan masuk. Setelah berkata begitu, Liu Er menutup pintu kamar. Dengan terburu-buru, dia melompat ke dalam peti mati. Kemudian terdengar suara benturan. Mata Liu Er tiba-tiba membelalak. Karena wanita di depannya sedang tertawa ke arah dirinya. Liu Er sangat ketakutan. Seluruh kekuatannya perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian, tubuhnya terlempar keluar dari peti mati. Qian dan Yu dan Zhao Xi mendekat untuk melihat. Mereka melihat tubuh Liu Er menghitam seluruhnya. Dia telah berubah menjadi mayat kering. Sementara itu, dari peti mati merah besar, kabut darah keluar bergulung-gulung. Ada hantu. Keduanya segera lari. Pecundang mesum. Mau lari kemana? Keduanya mendongak. Anak itu berdiri di halaman dengan membawa kapak untuk membelah kayu. Yang lebih aneh lagi, matanya bersinar hijau. Dan suara yang keluar dari mulutnya adalah suara wanita. Pecundang mesum, serahkan nyawamu.
Saat itu, kabut darah merah keluar dari peti mati. Kabut itu menyebar di udara, seperti ular. Kabut itu melilit tubuh keduanya. Mereka langsung kehilangan tenaga untuk melawan. Kabut itu tiba-tiba menyusut. Tubuh Qian dan Niu dan Zhao Xi terangkat ke udara. Kabut itu menarik mereka kembali ke dalam peti mati. Tidak lama kemudian, 2 mayat kering terlempar keluar, mendarat di depan anak itu. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan hantu keluar dari tubuh anak itu, lalu masuk ke dalam peti mati. Anak itu tiba-tiba pingsan. Ketika dia sadar, sudah tengah malam. Di lantai, tergeletak 3 mayat. Suamiku, bakar mereka cepat. Suara Nona Sen terdengar dari dalam peti mati. Terdengar sedikit penuh kesakitan. Anak itu tanpa pikir panjang berlari menuju peti mati. Di dalam peti mati penuh dengan darah. Nona Sen berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Perutnya benar-benar sudah kempis. Di tangannya, dia memegang seorang bayi. Namun, kepala bayi itu sudah tergigit hingga separuh. Suamiku, bayi ini lezat sekali. Mau mencoba satu gigitan? Mata anak itu langsung gelap. Dia pingsan lagi. Dalam kondisi setengah sadar, dia mendengar suara kunyahan. Ketika dia bangun lagi, tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah peti mati. Tuanku, di mana kamu? Tuan Nenek, Paman Liu, cepat kemari. Istriku memakan anakku. Dengan kaki gemetar, anak itu berusaha bangkit, tapi terjatuh lagi. Anehnya, dari tempat tidur ayah anak itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Anak itu segera melupakan rasa takutnya. Dia langsung berlari ke sisi tempat tidur ayahnya. Di sana, seorang bayi yang berlumuran darah sedang bermain dengan tali pusarnya di atas tubuh ayahnya. Ketika melihat anak itu, bayi tersebut berhenti menangis. Dia malah tertawa cekikikan. Tawa bayi itu langsung mencairkan hati anak itu, menghapuskan seluruh rasa takutnya. Anak bodoh, cepat ambil anakmu. Ayah anak itu tiba-tiba membuka matanya. Anak itu sangat terkejut. Kamu tidak mengecewakan harapanku padamu. Persetan dengan 5 kutukan dan 3 kekurangan. Aku, Long Changming, akhirnya punya keturunan. Dengan senyum lebar, Long Changming melanjutkan. Dia adalah anak naga, namanya Long Chengfeng. Dan aku adalah bayi itu. Namun, senyum kakek tiba-tiba membeku. Tangannya perlahan jatuh dari tubuhku.